Bunda Eli, hari ini ada putusan Prapit dari Roy Suryo dan dinyatakan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau dari Bunda Eli Deneti seperti apa sih tanggapan? Kita kan belum tahu juga sejauh mana yang dikabulkan itu tentang apa. Dia kan ada beberapa Prapit itu kan ada beberapa item yang digugatnya tentang penangkapan kah, tentang apa. Nah, seandainya pun di semua gugatannya itu dikabulkan, jangan nanti merasa ada atensi dari pihak sini, pihak sana. Namun dalam penilaian saya ini full perkara ini bukan berjalan secara hukum yang murni, tapi antara hukum dan politik itu berjalan. Jadi disinilah nilai-nilai politiknya ketika Prapitnya dimenangkan. Prapit ini jarang dimenangkan karena melawan institusi, ya, dan mereka kan atas perintah, ya, atas perintah atasan dan diatur di dalam KUHP melakukan tahapan hukum beracara ketika penangkapan itu untuk menyerahkan, ya. Nah, tapi tetap pasti ada pertimbangan hakim yang tertuang di dalam gugatan itu sehingga ada yang dimenangkan atau ada yang dikabulkan. Untuk Prapit menang kalah itu tidak penting karena tidak mengganggu pada substansi dalam pokok perkara. Yang digugatnya kan Pencemaran nama baiknya ya, Bun? Bukan, yang digugatnya kan tentang cara penangkapan. Cara penangkapan yang dianggapnya tidak sesuai. Cuman mungkin dari pihak kita kurang membedakan yang memberi keterangan yang jelas mungkin, atau waktu tim dari pihak kepolisian memberikan keterangan, hakimnya tidak menginikan dengan Cermat apa gugatan itu dan apa yang menjadi gugatan itu. Permasalahan menjadi gugatan itu kan cara-cara penangkapan. Sementara mereka mengajukan di situ adalah tentang pasal 79 kategori 2 dengan denda 10 juta dengan gugatannya itu yaitu perkara tipiring di bawah 5 tahun, 3 bulan, 9 bulan. Itu dasar gugatannya ke Prapit. Sementara polisi dasar gugatannya adalah pasal 89. Nah, di sini rancu. Tapi Bunda melihat ini ada kekecewaan nggak sih, Bun? Karena kan bisa dibilang ini 2 kali kemenangan untuk Roy Suryo ya dan Dr. Tiva, karena sementara yang pertama kan mereka dibebaskan ya, Bun. Dan sekarang ini dikabulkan gugatan perdata. Untuk hal ini kita nggak kecewa. Profesionalitas itu dan hak-hak hukum itu kan berjalan. Inilah pendewasaan dalam hukum itu, dan juga jangan juga mereka euforia bahwa mereka udah memenangkan. Ini boleh agar mereka memahami tahapan-tahapan hukum itu seperti apa. Nah, mereka jalankan saat ini, dan inilah yang harus tidak menggugurkan pokok perkara, ya. Menang kalah tidak menggugurkan pokok perkara karena perkara itu sudah jalan. Tiba tanggal 9 besok adalah yang kedua. Nah, nanti dalam waktu dekat kita yakin pihak pengadilan akan mengumumkan jadwal dalam sidangnya Roy Suryo. Nah, begitu pengumuman jadwal itu keluar, kalender sidangnya keluar, itu apapun sekalipun dia menjalankan Prapit gugur demi hukum. Bun, ada pesan-pesan Bun yang mau disampaikan untuk Roy Suryo sendiri yang sekarang lagi merayakan euforianya ya, Bun? Ya, saya nggak punya pesannya, cuman memberikan sesuatu penegasan apa yang dilakukan itu. Usaha dan upayanya sudah mendapatkan buah, ya.
namun jangan euforia dulu. Sekali lagi saya bilang kan pesta belum usai karena pokok perkaranya kan belum jalan. Nah, ayo pro kontra bisa kita pahami, jangan terjadi benturan, jangan terjadi misleading ya. Untuk hal ini ayo saling memahami, saling mendoakan, dan berjuanglah sampai dapat membuktikan dalam sebuah kepastian hukum itu sendiri.